Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Kali ini saya akan menceritakan film dari Korea dengan judul The Swordsman yang menceritakan tentang perjuangan pendekar pedang yang setia dengan rajanya. Dan sebelumnya, karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film bermula saat sang Raja Kwang Hai bersama pengawal setianya yaitu Nam Yok menyelamatkan pemuda yang hampir terbunuh oleh beberapa kelompok pendekar pedang. Pemuda ini adalah Taeyol yang diperankan oleh Jang Hyuk. Kemudian scene beralih pada masa kini. Taeyol telah diangkat menjadi pedang sang raja karena kegesitannya dalam perkelahian. Hal ini disimbolkan dengan pemberian pedang dari sang raja untuknya. Pada scene ini pula lah diperlihatkan bayi mungil yang ada di gendongan sang raja, yang merupakan putri darinya. Singkat cerita, pada malam hari Raja Kwang Hai tiba-tiba dikepung oleh anak buahnya sendiri setelah terjadi huru-hara dari kepemerintahannya. Sang raja dituduh membunuh saudaranya sendiri dan harus digulingkan. Taeyol maju menghadapi serangan demi melindungi rajanya. Namun sayangnya malah yang mencekam menjadi saksi awal mula dinasti Joseon runtuh. Sang raja yang melihat Taeyol hampir kalah dalam perkelahian akhirnya menyerahkan diri. Dan sebelum ia menyerahkan diri, sang raja memberikan bayinya kepada Taeyol serta meninggalkan kain pita kerajaan padanya. Kemudian dengan diam-diam Taeyol mudah membawa putri raja pergi menunggangi kuda dengan cepat. Tahun demi tahun pun berlalu, sang putri raja telah beranjak dewasa. Ia adalah Taeok yang diperankan oleh Kim Hyun Soo, sedangkan Taeyol sudah semakin menua. Penglihatannya pun mulai terganggu akibat perkelahian beberapa tahun yang lalu saat penyelamatan sang raja. Kini Taeok yang merupakan putri raja tidak mengetahui masa lalunya. Yang ia tahu pemuda di hadapannya lah ayahnya. Gadis ini sedang mengkhawatirkan kesehatan mata ayahnya. Hari ini sang bisu sedang memeriksanya. Ia mengatakan mereka harus turun ke sebuah kota untuk mendapatkan obatnya di rumah seorang giseng. Dan di lain waktu, dengan berbagai cara pujukan, akhirnya Taeok berhasil membawa ayahnya pergi ke kota. Mereka melakukan perjalanan panjangnya dari lereng pegunungan tempat mereka tinggal. Di lain tempat, Jin memperlihatkan sang raja saat ini sedang membacakan sebuah surat dari dinasti Qing yang mengatakan bahwa meminta tukar tahanan dengan setiap wanita 25 liang. Dan pemerintah Joseon merasa keberatan karena keuangan negara masih tidak stabil. Para pemerintah kerajaan pun dibuat bingung, karena mereka berpikir bisa saja anak-anak perempuan mereka suatu saat juga akan dijadikan tahanan. Sampainya di kota, Taeok merasa sangat bahagia. Dia melihat begitu macam barang-barang unik dan orang-orang asing, hingga mata Taeok tertuju pada sebuah gelang lonceng. Namun saat melihatnya, ada keributan para penduduk karena ada wanita yang sedang dijadikan tahanan oleh kepemerintahan dari Qing. Keributan itu tidak ada yang berani menjaganya, termasuk kepolisian setempat. Taeok yang ingin menolong pun dicegah oleh ayahnya sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Di lain tempat, Guru Tai yang diperankan oleh Joe Taslim, aktor dari Indonesia, sedang membicarakan tentang kekuasaan Joseon yang sudah jatuh di tangan kepemerintahan Qing. Pengawal raja terdahulu marah, merasa negaranya terhina, dan kemudian Guru Tai mengalihkan pembicaraan jika suasana di sini sudah tidak baik dan mengajaknya untuk adu kekuatan pedang. Akhirnya sang pengawal kerajaan maju melawan sang pendekar dari Qing, dan perkelahian pun berjalan dengan begitu sengit dan dimenangkan sang pengawal raja. Guru Tai pun meninggalkan tempat perbincangan seraya memuji kehebatan pedang Joseon. Ia berlalu pergi sambil melampiaskan kekesalannya. Sampainya di rumah giseng, Taeok justru berdebat dengannya. Ia adalah Yuri. Taeok mengatakan jika dia diminta sang biksu untuk menemuinya dan meminta Yuri untuk memberikannya obat untuk ayahnya. Dan ternyata Taeok telah ditipu oleh sang biksu. Alih-alih terlanjur sampai di sini, Taeok bernegosiasi untuk membeli obatnya. Namun hal itu tidak berjalan lancar. Alhasil Taeok marah dan langsung pergi meninggalkannya. Di tengah-tengah langkahnya secara tak sengaja, Taeok bertemu dengan Guru Tai yang sedang melangkah masuk ke dalam. Scene memperlihatkan pertemuan antara Guru Tai dan Yuri. Ia sedang menawarkan perdagangan Buddha dengannya dengan harga 2 kali lipat.
Namun Yuri menolaknya hingga membuat Guru Tai merasa marah. Bahkan ia mengatakan jika pekerjaannya sama rendahnya. Perkataannya berhasil memancing emosi Yuri. Namun ia memilih untuk meninggalkannya dan tidak berurusan dengannya. Dalam perjalanan dari rumah Giseng, Taeyol memberikan gelang lonceng untuk Taeok. Kemudian mereka singgah ke sebuah warung milik bibi yang dulu menyusui Taeok. Di sebuah bilik tidur, Taeyol teringat saat berperang dengan pengawal kerajaan terdahulu. Ia terbangun dan pergi merenung dengan meraba matanya yang mulai kabur penglihatannya. Di lain tempat, Shin memperlihatkan aktivitas pengawal kerajaan terdahulu sedang membagikan beras kepada rakyat miskin. Kemudian datanglah sekelompok bawahan dari Guru Tai dan meminta agar ia menemuinya. Sampainya di sana, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi pengawalnya. Namun ia menolaknya. Shin kembali beralih di persinggahan Taeok. Saat itu ayahnya telah pergi. Tepat ketika Yuri berserta pengawalnya datang menemuinya, ia menyampaikan pesanan dari pejabat Kim Yok yang sedang mencari anak angkat untuk pengganti anaknya agar terhindar dari penculikan. Hal ini memberikan ide baik untuknya. Taeok pun menemui Kim Yok. Keduanya pun telah saling sepakat. Taeok meminta persyaratan padanya agar ia membiayai pengobatan mata ayahnya. Sepulangnya Taeok dari kediaman Kim Yok, sang pengawal raja terdahulu melihat serta mengamati suatu saat Taeok berjalan, dan ia melihat ikat kain kerajaan yang dulu sempat diberikan pada Taeyol muda. Kim Yok yang melihatnya pun menjelaskan padanya bahwa gadis itu hanyalah tinggal bersama ayahnya di pegunungan. Shin beralih di tempat kediaman Yuri. Sedang terjadi keributan di sana. Laki-laki ulah dari utusan King. Terjadilah perkelahian di sana. Yuri dan pengawalnya pun terkalahkan. Saat dari utusan King akan melakukan perlawanan lagi, Taeok muncul dan memberikan lemparan ke tapelnya, sehingga membuat utusan King itu sangat marah. Dan saat ingin membalasnya, ayah Taeok datang. Ia justru minta maaf padanya dengan berlutut. Saat Taeyol berlutut, sang ketua pemimpin menatapnya dan menyadari jika orang di hadapannya adalah ahli pedang. Dan benar saja, Taeyol menangkisnya sangat sempurna saat ada serangan dari sang ketua. Dan perkelahian pun kembali pecah. Setelah kejadian siang itu, Taeyol menceritakan siapa sejatinya Taeok. Hal itu membuat Taeok merasa sangat terpukul. Dan Taeok meminta kepada ayahnya setidaknya ia ingin membalas budi padanya, bahwa mulai esok ia resmi menjadi anak angkat Kim Yok agar kedua mata Taeyol dapat disembuhkan. Di kediaman Guru Tai, ia sedang dibuat marah oleh laporan anak buahnya perihal Taeyol, sehingga keesokan harinya mereka kembali menghadang Taeyol yang tengah dalam perjalanan pulangnya. Dengan cepat Taeyol mampu mengatasinya dan menang. Keadaan ini membuatnya teringat dengan Taeok. Kemudian ia memutuskan untuk kembali pergi ke kota dan mencarinya. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Taeok sedang bertukar baju dengan putri dari Kim Yok. Hari ini merupakan giliran putri dari Kim Yok yang akan diambil paksa oleh anggota King. Di luar sana, keributan telah terpecahkan karena kedatangan kelompok anak buah Guru Tai. Hingga tak lama kemudian mereka masuk ke dalam dan menangkapnya. Saat Guru Tai ingin menghabisi nyawa gadis yang ia kira anak dari Kim Yok, tiba-tiba saja anak buahnya menyadari jika gadis tersebut merupakan anak dari Taeyol, pemuda yang pernah menyerangnya. Hal ini membuat Guru Tai menyeringai gembira. Shin juga memperlihatkan keributan kesekian kalinya di kediaman Yuri karena ulah anak buah Guru Tai. Saat itu Taeyol yang sedang mencari anaknya datang dan kembali menjadi penyelamatnya. Kemudian Yuri memberitahukan jika Taeok berada di rumah Kim Yok. Taeyol langsung bergegas menyusulnya. Sampainya di sana sudah tak ada lagi siapapun. Hingga akhirnya ia mencarinya di perkumpulan pendekar pedang. Sampainya di sana ia membantai perkumpulan pendekar pedang. Dan salah satu dari mereka mengatakan jika Taeok telah dibawa oleh anggota King dan telah dijadikan tawanannya. Tanpa berpikir matang, Taeyol mendatangi sel tahanan anggota King demi mencari Taeok. Dengan kemahiran kungfunya, ia membantai para penjaga di sana hingga tak tersisa. Kemudian ia membebaskan seluruh tahanan King. Ada bibi Taeok yang ditahan di sana. Setelah kemudian ia berhasil melepaskan, sang bibi mengatakan jika 1 jam yang lalu Taeok masih di sini sambil memberikan kerincingan gelang yang terjatuh. Kemudian Taeyol membakar sel tahanan yang terbuat dari bambu tanpa tersisa. Aksi penyelamatan pun masih berlangsung. Kini langkahnya beralih menyerang di kediaman King. Di sana sedang terjadi keributan karena kedatangan Kim Yok dan anak buahnya. Saat itu masih tersisa Kim Yok. Taeyol masuk mencari keberadaan Taeok.
Musuh menyerangnya dengan lemparan senjata, namun Taeyol berhasil menangkisnya. Peperangan pun terjadi. Dengan cepatnya Taeyol melawan dua musuh dari utusan King. Hingga akhirnya terjadi baku tembak, dan di tengah-tengah perkelahian, mata Taeyol kembali samar penglihatannya. Namun ia tetap mengerahkan tenaganya untuk membunuh semuanya. Setelah semua musuh terkalahkan, Taeyol terhuyun jalan keluar, hingga di penghujung langkahnya, Taeyeon pun tumbang. Sama-sama dia melihat Taeok dan memanggilnya ayah. Laporan tentang pemberontakan yang terjadi di kediaman prajurit dari King pun sampai di telinga Guru Tai. Laki-laki nama Taeyol yang ia dengar. Hal ini membuatnya geram dan memutuskan untuk membawa Taeok untuk dijadikan sandera agar dapat menemui Taeyol. Di tempat penginapan Yuri, Taeyol yang mulai tersadar langsung beranjak pergi untuk mencari Taeok. Taeyol mendapatkan pesan singkat untuk pergi ke suatu dermaga dan masuk ke kapal kelompok Huang. Sampainya di sana, ternyata ini adalah jebakan. Ia harus berhadapan dengan pengawal raja terdahulu yang kini telah menjadi tangan kanan Guru Tai. Perkelahian pun terjadi antara dua pendekar pedang terhebat di Joseon. Kemenangan berpihak pada Taeyol, namun ia memilih pergi meninggalkannya. Dan sayang, Guru Tai menemuinya dan mengakhiri nyawa pengawal tersebut dengan alasan bahwa ia telah gagal membunuh Taeyol. Kemudian Guru Tai mendatangi Taeyol. Ia memintanya untuk mengikutinya. Guru Tai telah mempersiapkan arena perkelahian. Taeyol mencoba mengikuti perintahnya demi mendapatkan kembali putrinya. Suara tangis Taeok membakar kemarahannya. Dengan kemahiran kungfunya, ia berhasil menghabisi nyawa Guru Tai. Bercerita, Taeyol terhuyun menghampiri putrinya dan memeluknya. Taeok mengajaknya untuk segera pulang ke rumahnya. Dan cerita pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa klik loncengnya, share, like, and comment. Dan bye-bye.